uhyikum tahiyatal Islam tahiyah la tafutu bizamanil faiq wa la tadhuru bisahabi thaqafah wa hiya tahiyatu ahlil jinan tahiyah mubarakah wa fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini Allah masih memberikan karunia kepada kita berupa nikmat sehat tanpa cacat, iman dan Islam yang masih melekat, dan selamat dari godaan setan yang selalu mendekat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang penuh arti. Dan karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman kejayaan. Sejak zaman Rasulullah makan kurma hingga zaman Pak Jokowi makan pizza. Sejak zaman Rasulullah naik onta hingga zaman Pak Jokowi naik Toyota. Pada kesempatan kali ini, saya Khalifatun Hasanah akan sedikit memberikan pidato tentang akhlak mulia Rasulullah yang patut diteladani hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sahabat dai yang dirahmati Allah, Allah SWT mengutus Rasulullah adalah untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, role model atau suri tauladan dengan akhlakul karim yang patut kita contoh. Salah satu misi kenabian Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithtu liummima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah dalam rangka memperbaiki akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Betapa pentingnya akhlak sampai-sampai Allah mengutus Rasulnya hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah sangat terkenal dengan akhlak beliau yang mulia. Salah satunya adalah siddiq, yang artinya jujur. Sejak kecil, Rasulullah telah memiliki sifat jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau tidak pernah sedikit pun mengatakan kebohongan. Dalam bermain, bekerja, ataupun bermasyarakat. Karena sifat beliau inilah yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah berdagang, beliau terkenal paling jujur. Beliau tidak pernah sedikit pun mengucapkan kebohongan kepada pembelinya ataupun majikannya. Beliau juga tidak pernah sedikit pun mengurangi timbangan ataupun takaran, memberikan janji-janji yang berlebihan, apalagi bersumpah yang hanya untuk meyakinkan apa yang beliau katakan. Semua transaksi beliau lakukan dengan terbuka dan sukarela. Pernah suatu hari
ketika Rasulullah berdagang di negeri Syam, beliau berselisih paham dengan salah satu pembelinya terkait kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Pembeli tersebut berkata, "Uqsimu laka Lata wa Uzza." Bersumpahlah kamu demi Lata dan Uzza. Rasulullah pun menjawab, "Lam uqsim ala Lata wa Uzza min qabl." Aku tidak pernah bersumpah demi Lata dan Uzza sebelumnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Rasulullah memegang teguh prinsip kejujuran bukan karena siapa-siapa, akan tetapi hanya karena Allah semata. Maka sangat pantaslah kalau Rasulullah kita jadikan sebagai teladan, idola dalam segala aspek kehidupan. Bahkan tidak heran kalau misal Hahad, pengarang buku The One a King of the Most Influential Person in History, menempatkan Rasulullah dalam peringkat pertama sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mengikuti akhlak mulia Rasulullah. Salah satunya adalah kejujuran beliau. Semoga kita dijadikan sebagai umat Rasulullah yang senantiasa mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Allahumma amin. Sebelum saya menutup pidato saya kali ini, marilah kita bersalawat Nabi, semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fardi somadi. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fardi somadi. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato saya membawa berkah, juga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.